Kalian jangan lupa saya CEO. Kalian jangan main-main dengan saya. Mau ngambil apa lagi gitu? Istri orang udah diambil. Sekarang mau ngambil harta orang lagi. Di mana harga dirinya? Yang bilangin aku mau kondo, coba kasih lihat laki kamu seperti apa, baru kamu ngomongin saya ataupun kamu. Ya. Kamu lihat aja, kamu ngomongin saya berani di sini, kita ketemu, kita lihat. Untuk pasangannya Bunda, aku sebagai anak cowoknya Bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar Bundanya juga nyaman, biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah. Coba bikin rumah buat Bunda dan juga biar Bundanya juga senang kan. Jadi nggak ada permasalahan lagi tentang oh iya ini kan rumah ini rumah itu gitu. Karena kan tahu dari awal pembangunan rumah ini aku juga ngikut kan gitu. Aku juga ngikut ini aku paham siapa yang bangun rumah ini gitu. Bayangin kamu endorse brand besar di rumah mantan suami pacarmu dan si mantan malah yang ngejajain kamu duluan. Drama antara Ruben Onsu dan Sarwenda udah panas dari soal nafkah dan hak asuh anak. Tapi sekarang ada babak baru yang mungkin lebih cringe. Giorgio Antonio, pacar Sarwenda yang selama ini ngaku-ngaku CEO, diduga bikin video endorsement produk kopi Nescafe. Di mana? Di rumah yang dibangun Ruben Onsu. Nah, Gio dalam video itu bilang, Emang paling benar di charge di rumah aja, charge di rumah aja, charge di rumah aja sih. Ruben nggak butuh waktu lama, dia langsung nge-repost video itu ke IG-nya dan itu baru satu video karena Ruben ternyata nggak berhenti di situ. Dia juga repost video kedua di mana Gio diduga endorse produk kacang. Setelah viral, video endorse Nescafe itu langsung dihapus dari akunnya Gio. Sampai sekarang belum ada klarifikasi resmi dari Giorgio maupun Sarwenda. Dan yang paling menarik, Nescafe belum angkat bicara soal hal ini. Tapi netizen udah duluan bereaksi. Brand besar sekelas Nescafe kini ikut terseret drama ini. Dipertanyakan soal proses venting talent mereka. Emang nggak ada scouting lokasi dulu gitu? Nah ini yang lebih mengejutkan lagi. Imbas dari semua drama pasca acara ini, bio IG Sarwenda yang tadinya penuh dengan nama-nama brand besar, setidaknya ada 6 brand sekaligus. Sekarang kosong melompong. Apakah brand-brand itu yang putus kontrak atau Sarwenda yang duluan hapus? Belum ada konfirmasi resmi, tapi netizen sudah menyimpulkan sendiri jawabannya. Ditambah lagi soal klaim Gio sebagai CEO, perusahaan PT Global Loyalty Indonesia sudah keluarkan pernyataan resmi. Giorgio Antonio bukan CEO maupun pemilik perusahaan mereka. Hal itu resmi tertulis ditempel di IG perusahaan. Malu. Menurut kalian siapa yang paling salah dalam situasi ini? Gio yang milih lokasi, Sarwenda yang izinin, atau brand yang kurang due diligence untuk mengecek dulu lokasinya? Coba komen di kolom komentar. Ini nggak baik buat anak. Sekarang Sarwendanya malah pacaran di depan anaknya. Bener-bener Munaro. Aduh. Dan nggak cuman itu, jam tangan Gio yang mewah-mewah itu katanya juga KW guys. Bener-bener Sarwenda ditipu yang menyamar jadi CEO. Bukan CEO yang menyamar gitu. Menyamar jadi CEO dia. Loh. Coba kita lihat dulu ya. Bagaimana tanggapan Sarwenda mengenai dulu Ruben yang sempat diduga punya hubungan spesial dengan si Ratasari. Kalau ngelihat ayahnya deket sama teteh, iya kan ntar nonton anak-anak kan juga kayak ngeliat thumbnail juga kan aku lebih Cek aja ya, itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kan kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri. Oh Tuhan tolong, PT apa? Hah? PT ini banyak. PT Rica, PT Tomat, PT Bawang, PT Sepeda. Apanya PT ini? PT Buah Kelapa. PT apa? Kasih jelas. Hah? Kalau memang anak CEO, PT apa? Anak pungut. Pintar juga kamu ya. Pintar. Halo Ibu, selamat pagi. Sorry aku switch ya videonya.
Ibu ini kan perempuan ya. Perempuan itu harusnya berkata lembut. Ya, bisa-bisanya ibu menuduh anak pungut lah segala macam. Lantas nggak seorang perempuan berbicara seperti itu? Itu tidak pantas dan tidak layak untuk diperdengarkan atau dipertontonkan di media sosial. Ya. Terus ibu bilang apa? Ibu bilang bahwasanya itu adalah tujuan utamanya. Tujuannya dari mana? Kau ingat nggak ibu? Ya, ibu cantik, ya mukanya pucat, ya. Ibu ingat nggak apa yang mungkin dilakukannya sebelum-sebelumnya? Apa pernah disampaikannya sehingga menjadi orang tua berantem? Kan enggak. Mungkin pada saat ini dia membela Ruben Onsu dan memilih Ruben Onsu untuk tinggal bersama dia. Karena apa? Karena dia tahu diri, tahu balas budi. Karena apa? Pada saat sebelum ini terkuak, mungkin Ruben Onsu diintimidasi, mungkin dilecehkan, direndahkan. Ya, mungkin makanya dia membela. Karena apa? Dia mungkin punya fakta atas apa yang disampaikannya, atas konferensi pers yang dilakukannya, klarifikasi yang dilakukannya. Ibu kalau memang membela boleh, tapi jangan menggunakan kata-kata yang seolah-olah ibu tuh paling tahu dan maha tahu. Ya, yang ketiga, ibu bilang itu adalah memperkeruh suasana. Memperkeruh suasana dari mana? Kalau memang itu kan kejadiannya itu dari masa lampau. Kalau memang dia memperkeruh suasana pada saat mereka masih bersama, harusnya si Onyo itu langsung memberitahukan ke ayahnya. Kalau misalkan dikasih tahu ke ayahnya, mungkin ibu bilang memperkeruh suasana. Ini kan sudah selesai. Ya, permasalahannya adalah apa? Dia pengen ketemu sama anak-anaknya. Wajar dong dia memberhentikan. Itu kan untuk anak-anaknya. Ya, untuk anak-anaknya. Jadi ngapain ibu tuh merasa berbicara seolah-olah ibu mengetahui sampai bilang anak pungut lah. Itulah tujuan kau memperkeruh suasana. Udah bu, jangan sibuk-sibuk mikirin hidup artis bu. Pikirin aja lipstick ibu 15.000 itu dan muka ibu pucat. Pikirkan ibu tuh ganti handphone atau ibu besok mau makan apa. Sibuk kali belum orang anak pungut. Iblis. Ibunda Giorgio murka usai sang anak disebut CEO gadungan. Padahal katanya Giorgio anaknya sudah punya bisnis sendiri dari umur 20-an dan mempunyai 2.000 toko. Itu imajinasi. Di umur 20-an dia udah punya 2.000 toko. Dia mulai merintis bisnisnya dari bayi. 2.000 toko tapi masih numpang pacaran di rumah Ruben Onsu. Itu gimana ceritanya? Untuk kapasitas otak gua, informasi ini sangat sulit untuk dicerna dan dipercaya. 2.000 toko mungkin itu toko-tokoan kali. Ya inilah salah satu dampak buruk kalau lu keseringan berhalusinasi. Lebih baik kita ngopi dulu biar melek. Kok rasa kopinya kayak jerih payah perjuangannya Ruben Onsu ya? Mau boykot? Silahkan boykot. Mau unfollow? Silahkan unfollow. Rezeki kami itu datang dari Tuhan, bukan dari kalian netizen yang cuma bisa ketik-ketik di komentar. Kami tidak butuh kalian kalau cuma bisa bikin keruh suasana. Wih, buset, kau dengar ini ya? Woi ikan buntal, kau dengar baik-baik ini ya? Kalau kau merasa seorang selebgram, kau merasa seorang public figure, yang namanya netizen itu sangat penting dalam kehidupanmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seorang selebgram atau public figure, jika tidak diakui oleh netizen, itu hanyalah sebuah sampah. Dan yang ketiga, kau kan sering ya, jualan live online, jualan online, sering kan? Yang beli itu siapa? Netizen kan? Iya kan? Kau itu bisa makan dari netizen, cuk cancuk. Ini, ikan buntal ini emang songong. Ayo netizen, kasih tahu, the power of netizen Indonesia ini emang, minta di, Nencong jadi cong. Opa. Dia harus pakai nomor Korea, cobang itu. Orang punya telinga, punya lisan, suatu saat mereka juga bisa buka aib kita gitu. Jadi ya sudahlah, kita fokus sama kehidupan kita masing-masing ya, jadi orang tua yang baik buat anak-anak gitu. Jadi contoh teladan yang baik gitu, karena toh anak kita tuh akan jadi orang tua gitu. Kalau dia nyontoh orang tuanya nggak baik, nanti dia akan didik anak keturunannya juga akan seperti itu gitu. Tapi ketika dia mencontoh orang tuanya baik gitu ya, mengajarkan kebaikan, jangan diperlihatkan yang baik-baik, dia akan didik nanti nih. Nah, anak-anak segitu tuh, aduh, ingatannya tuh tajam banget loh, bener nggak? Tajam banget gitu. Jadi ya yang bijak lah jadi orang tua. Berarti buat kita semua juga.
kontrol dan didikan dari orang sekitar ya, Mi. Betul banget gitu. Mi, perihal nafkah Mi gimana Mi? Kalau misal dalam Islam Mi, kan kalau nafkah untuk anak mantan istri apakah bisa menikmati juga seperti apa? Ya anak dong. Anak tetap orang tuh ayah tetap kasih ininya ke anak. Ke mantan istri enggak, tapi ke anak tetap gitu. Tapi ketika anak masih di bawah umur, memang ibunya yang mengelola gitu. Cuma yang mengelolanya ya harus apa ya? Ya harus memang sesuai dengan keperluan anak gitu. Tidak diperbolehkan untuk yang lain-lain gitu. Dan report juga ke mantan suaminya itu mengasih tahu ini lo habis segini gitu atau seperti apa Mi? Iya, ya alangkah baiknya seperti itu. Kan Islam itu mengedepankan musyawarah ya, keterbukaan supaya baik semuanya. Karena kalaupun kita masih jadi istri aja 1% pun. Lagi rame tentang siu-siuan. Ya kan, dibacalah tanggal lahirnya, tahun lahirnya, ternyata siu ular tanah katanya. Yang memang di tahun ini tuh ya terpuruk gitu. Bukan, aku rasa itu bukan seperti itu. Itu hasil dari perbuatannya sendiri, hasil dari apa yang dilakukan sendiri, ya. Dan dari jauh-jauh hari itu dia siksa orang, ya, dibikin orang sakit-sakitan. Bahkan target itu tuh harus sampai dibikin metong katanya, ya. Karena ke Gunung Kawi itu, mana ada orang ke Gunung Kawi itu nggak minta tumbal. Setiap apapun orang yang bekerja sama hantu, ya, tuh pasti minta tumbal. Nggak ada yang gratis, nggak ada. Apalagi di dunianya hantu, minta tumbal, pasti minta nyawa itu. Jadi nggak usah sibuk sama siu ini, siu itu. Oh, karena memang sudah siunya ini, ya memang harus dia begini. Alah, enggak. Kalau aku sih ya nggak percaya sih begitu-gitu ya. Mungkin karena bukan di ini kepercayaan aku gitu kan. Tapi nih di kepercayaan aku, apa yang kau perbuat akan kau dapat, apa yang kau tabur akan kau tuai. Nih contohnya nih, setelah si suami ini ya lojin nih, bahkan sempat loh si suami itu tuh minta pendeta, ya, minta pendeta untuk menyembuhkan dirinya saat itu. Tapi apa? Pas si pendeta itu mau ke rumahnya nih yang mau disembuhkan ini, anaknya kecelakaan meninggoy. Berarti celaka. Pokok siapapun yang membantu si mantan suami itu dulu pasti celaka katanya. Oh, Tuhan ngeri banget itu. Iya. Terus setelah si mantan suami ini menyerahkan diri, ya kan, sudah menemukan kepercayaan baru. Terus menyerahkan diri sama Robnya. Ya, pokoknya hidup dan matiku, Robku yang ini, yang tahu gitu, ku serahkan, pokoknya pasrah dia. Terus sekarang masih hidup dia kan, sehat walafiat, semakin auranya terpancar. Nah, setelah si mantan suami itu login dan beribadahnya kuat gitu kan, siapa yang meninggoy? Bapaknya. Ya, tuh loh. Jadi semua konsekuensi itu tuh harus kita tanggung sendiri. Kita yang tanggung. Dan kalau ya kan, kalau kita masih dekat-dekat nih sama orang-orang yang seperti ini nih, bisa terkena kita juga yang akan menjadi target hantu itu berikutnya. Ya. Aduh. Memang luar biasa ya orang yang mendekatkan diri sama Allah ini tuh selalu dikasih jalan. Yang tadinya nggak ada yang tahu dia ke Gunung Kawi. Setelah si rambut M itu menyusuri Gunung Kawi, dengan entengnya si Kuncen menyebut nama. Si ini pernah ke sini. Ngapain dia ke sini? Ada ini ya dengan maksud tujuan tertentu lah. Tapi dia mengakunya itu cuma untuk syuting bla 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 bla. Ngapain orang ke Gunung Kawi segala. Terus ya kan, alumni Gunung Kawi ini setelah si rambut M itu tuh ke sana, pada bermunculan mereka yang alumni Gunung Kawi. Kamu kira itu tuh orang ke Gunung Kawi tuh cuman apa? Minta harta kalian ke sana, bro? Menumbalkan orang ke sana. Sudah tahu itu tempat keramat. Ngapain kalian ke sana ini
ngider-ngider ke Gunung Kawi kalau memang nggak ada tujuan kalian. Kalian kira kami ini orang-orang bodoh ini tuh nggak tahu tempat-tempat pesugihan atau tempat-tempat orang menumbalkan orang lain, tempat-tempat orang meminta kekayaan, atau biar mereka selalu eksis di karir kah, di pekerjaan kah, di jabatan kah, itu. Terus sekarang larinya ke siu. Siu apa itu? Siu ular tanah. Aku tuh biasa aja tuh, karena nggak percaya siu ini siu itu, setiap tahun anteng-anteng aja. Karena kita tuh menyerahkan diri sama Allah, menerima semua apa yang sudah ditakdirkan sama kita, udah, dan bersyukur atas apa yang dikasih. Itu intinya. Baik sama orang, tidak menjahatin orang lain, tidak punya niat yang aneh-aneh hidup di dunia ini. Ya, jalan hidup itu ya aman-aman aja sih. Kita ini sudah berkepala berapa ini hidup di dunia ini. Nggak ada tuh yang aneh-aneh. Ya karena nggak ada perbuatan yang aneh-aneh kita lakukan. Jadi nggak ada tuh yang harus kita tuai. Ya kan? Nggak ada. Itu mah balik ke diri sendiri aja. Apa yang kau lakukan itu loh. Coba ingat-ingat dulu. Ingat-ingat. Untung nih mantan suami tuh sudah cerai. Ya kan? Biar nggak menjadi tumbal sampai metong. Nah, giliran suaminya masih segar bugar hidup, siapa yang menjadi tumbal di pihak dia? Meninggoy kan orang terdekatnya. Tuh ada update terbaru lagi nih. Kemarin kan Sarwenda 200 juta itu buat apa aja rinciannya, dan ini salah satunya adalah balet. Biaya balet Putri Ruben Onsu 22 juta. Viral, Sarwenda disorot 22 juta per bulan hanya untuk balet. Setelah diselidiki oleh netizen biasa, luar biasa minta ampun, dimana ada temen anaknya yang satu lesan dengan dia, biayanya hanya 1-1,5 juta per bulan. Make sense sih. Masa 22 juta buat apa coba? Ayo lo, buat apa yuk? Buat pacaran sama CEO itu ya. Iya. Ada lagi gosip baru jam tangan CEO yang punya PT 200 ternyata kau. Apa nih? Kenapa aku jadi males? Aku sebagai CEO mau kodot jadi malu, semuanya pada tahu. Apakah ini efek aku terlalu sering ngopi di rumah orang? Ada update baru apa lagi ini berkaitan dengan adiknya si S yang sedang ramai, yang dikatakan para netizen luar biasa. Pantesan santai, ternyata sesantai itu si Wendy dan Amanda, pembantu atau asisten rumah tangganya. Ketika udah nggak live jualan lagi, tanpa jualan live juga mereka tetap dapat penghasilan dari Ruben. Ayo, benarkah seperti itu? Ayo, benarkah? Netizen, benar nggak ini berita? Jika iya, malu dong. Ini keresahan gua aja guys. CEO kayaknya mungkin target selanjutnya si Marimar, karena artikel kemarin tuh mengatakan katanya lu selengki sama istrinya bos lu di JNT Cargo. Tampang sih oke. Atau jangan-jangan melalui tampang lu itu ada maksud dan tujuan lagi. Maksud dan tujuan dimana mungkin dari proses kedekatan sampai ini kucrut. Kemarin juga ada kan postingannya waktu si Marimar itu ngebuka HP katanya udah habis gitu. Malas banget. Jangan-jangan itu salah satu list lu deh.
Ini dari kemarin ada nih buzzer si W udah mulai nge-DM gue dengan bahasa kasar atau bahasa keagamaan ya. Heh, emang gue cuman ngomongin si W doang. Tuh lama-lama ngeberitanya juga ngebosenin, tau gak? Ada lagi yang nge-stitch muka gue dijelek-jelekin. Mbak, kalau muka gue nggak dijelek-jelekin lo kalah cakep ya. Sampai segitunya muka gue lo jelek-jelekin. Mau pansos? Gue aja udah bosen sama tuh berita. Aja. Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Tunggu kesabaranku habis baru aku buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang sudah habis apa sudah mentok? Bahkan sudah mati itu kesabarannya. Dikabarkan sakit. Kenapa nggak ngomong? Ini lo sudah sampai perebutan anak ini sudah mulai dimulai ini. Hah? Kenapa nggak ada pergerakan? Yang ada menghilang dunia. Kenapa? Kita tunggu itu. Sebenarnya apa sih yang disembunyikan oleh si Endah? Gitu loh. Tapi nggak ada bukti. Ngangong aja kau. Udah cepetan. Ini sudah di detik-detik darah penghabisan ini. Kalau kau tidak membela dirimu, anak-anak akan raib ke tangan Ruben Onshu. Ya. Onshu mah nggak main-main sekarang. Sekarang mau menggandeng Hotman Paris. Ya. Pakar hukum aja seperti Hotman Paris suruh ngambil hak asuh anak kok. Ya. Karena tingkah laku kau. Ya. Katanya si paling menjaga perasaan anak. Tapi di setiap videonya hampir berciuman, berpelukan. Apa itu? Anjing memang kau. Ya cepat nih aku kasih waktu nih. Sebentar lagi nih aku kasih info ke kau. Sebentar lagi nih berkas-berkas si Ruben bakal masuk untuk mengambil hak asuh anak itu. Kalau kau tidak menyelamatkan diri dengan membuka semua fakta-fakta yang kau tahu, yang menurut kau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Aduh, ketinggalan kau, benar ketinggalan. Sekarang pengacaranya sudah meninggalkan kau. Ya karena fakta itu bohong. Ya. Pengacara sendiri kau bilang, ya karena sudah tidak ada ini lagi di pihak kau. Ya kan, disetir orang pula katanya. Gimana ceritanya ini kau mengeluarkan fakta? Ya, cepetan kalau mau mengeluarkan fakta. Ini menurut aku cepetan. Karena ini tinggal sedikit lagi. Anak-anak bakal berpindah tempat dan kau terusir dari rumah itu karena diambil sama debt collector. Mampus lah. Gak usah bayar Ruben, please gak usah bayar rumah itu. Ya, biar harta rumah itu tuh diambil aja tuh sama pihak bank, biarin aja. Ruben Onshu, saya ingin bilang sama kamu saat ini fokusnya hanya untuk anak. Masalah Mbak Sarwenda dengan pacarnya CEO yang ganteng itu gak usah kamu pikirkan. Masalah cemburu atau segala macamnya yang ada di pikiran kamu itu buang jauh-jauh. Saat ini kamu fokus dengan dirimu, anakmu, masa depanmu. Banyak janda-janda atau gadis-gadis yang menantimu, ngantri. Sebab sudah banyak wanita yang tahu bagaimana kamu menjadi seorang laki-laki yang baik. Ganteng itu banyak, gampang dicari. Tapi yang baik kayak kamu, yang bertanggung jawab seperti kamu, yang rendah hati seperti kamu, itu banyak diidam-idamkan para wanita. Kamu bisa mendapatkan banyak wanita setelah ini. Masih banyak perempuan yang ngantri untuk kamu nikahin. Mbak, mereka tahu kamu itu adalah laki-laki baik-baik. Kalau Chong yang dibilang sama Mbak Sarwenda, kamu kan sudah buktikan kamu punya 2 anak. Dan kamu juga sudah buktikan kamu sudah bertanggung jawab terhadap anak-anak kamu. Karena kamu tidak pernah menyakiti orang, termasuk mantan istri kamu. Kamu tetap berbuat baik. Yakinlah yang datang sama kamu pasti baik-baik. Tak usah membuka aib lama. Ke depan, jalani hidup ke depan. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ingat Ruben, banyak perempuan yang ngantri. Kamu itu laki-laki sejati Ruben, laki-laki yang memegang amanah. Ya, laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang benar-benar ingin berbuat baik. Laki-laki yang membimbing wanitanya. Saat ini kamu
Gak usah pedulikan apa yang dilakukan Mbak Sarwenda. Saat ini tugas kamu adalah anak-anak kamu dan menata hidupmu kembali. Sukses untuk kamu. Doa terbaik untuk kamu. Sumpah emang netizen ini gong banget. Perkara video yang ngopi enaknya di rumah Ruben aja, itu aja belum beres. Sekarang udah muncul lagi video baru yang mengatakan bahwa jam Rolex yang dipakai oleh Cio KW alias palsu. Tapi ya netizen, kalau menurut gue mau yang dipakai itu barang KW ataupun barang asli, kagak ada sangkut pautannya sama masalah ini. Kagak usah terlalu sampai ke sono-sono apa dikulitinya. Hak-hak aja dia mau pakai barang KW, mau pakai barang asli. Tapi kalau menurut gue dia kan CEO, jadi kagak mungkin aja kalau dia pakai barang KW. Kadang-kadang netizen ada aja Katanya Wen ditinggal pengacaranya ya, pengacara yang bilang mantan ayah itu. Kenapa mundur pengacaranya Wen? Kenapa gak terus berjuang bersama Mamio? Kasihan Mamio ditinggal. Papio semangat ya Papio. Setelah perkacangan, perkopian dan perminuman kemasan, terus merajulah ke jam tangan KW. Emang ya kalau numpang itu paling enak. Duh, jadi pengen kopi yang ada rasa numpang-numpangnya ya. Ngumpul lagi kita cerita. Cerita apa? Ini masalah jam tangan. Iya, masalah jam tangan sini deh semuanya cerita. Ngumpul, ya elah ini jambul gue. Jambul apa ini namanya? Jambul Khatulistiwa. Udah di interview sama Gigi. Katanya CEO, orang terkaya, orang apa. Kok semuanya palsu sih? Ya ampun, kata maknya pengusaha dari umur 20 tahun. Ngintip siapa sih? Ngintip dia, takutnya dia lewat. Kita lagi ngomongin, tahu-tahu nanti dilabrak sama dia. Kalau dilabrak gue tendang, kasih cabe mukanya, biar sadar diri. CEO bohongan. Pengusaha dari 20 tahun, gak jadi 20 tahun. Yang jadi apa lo? Nama lo di internet juga gak ada gitu. Sampai jam tangan dipalsu-palsuin. Aduh, malu. Udah, begono aja. Kasih tahu sama CEO. Mukanya memang muka tembok. Jangan sampai mundur, cantik. Tapi bukan cantik. Mundur, gue tendang loh. Kemana ke jurang. Gak ada nggak lewat. Yaudah, gitu aja. Dah. Enak ya punya jam mahal. Gue juga punya nih berlapis emas. Walaupun baterainya harus diganti. Walaupun harganya katanya sih, ya nggak sama yang punyanya si CEO lah, yang aku harganya kagak 2M. Yang punya dia kan mereknya Patek ya, nggak tahu juga mereknya Pantek, ya kan? Walaupun asli apa enggaknya, ya Allah, ya gue harap sih asli ya. Masa semuanya palsu? Mendingan kalau misalnya pakai yang agak-agak kagak ori, mendingan masang merek atau mereknya jangan yang terlalu tinggi banget. 2M mah atuh, pengacara bisa jual 1 nggak rugi lah, ya kan? Gadein dulu buat bayar cicilan rumah, beli mobil. Jadi kalau misalnya buat konten kagak di mobil orang, di rumah yang dibayar sama mantan husband, ya kan? Udah gitu yang 200 juta kan kagak bisa bayar si Miss S, apalagi adiknya, ya kan? Udah sama-sama dari Saranjana, ya kan? Adiknya dari si S, sama lu juga punya jutaan ribuan gedung dari Lego, ya kan? Jangan usah ditunjukin, ya kan? 2 ember harganya kok yang asli. Ember 1 bisa diisi nggak? Belum tentu, bocor melulu. Nanti bulan depan jangan lupa minta biaya untuk ember baru sekalian, terbuat dari emas 24 karat. Ya, kok bisa harganya 2M. Kayak jam ini, 2 ember ini kayaknya. Laki barunya si Wenda ternyata pakai jam palsu, guys. Wenda, lu dapat laki kayak begini di mana sih? Ngakunya CEO, tapi pakai jam palsu. Ih, kata gua itu sampai di posting di akun Igoy, guys, dan di komen sama Bang Wilgos kalau nggak salah, guys. Kalau itu tuh emang palsu. Ih, persong. Ih, sampai dijelasin itu, guys, perbedaan itu jamnya tuh kayak gimana. Lu yang berbuat, gue yang malu, seriusan. Ih. Palsu jamnya, ya Allah. Lu dapet di mana? Lu beli di mana? Gue pengen beli juga dah. Serius, gue pengen beli juga. Nanti kalau rambut gue udah panjang, gue bakal ke ituin, gue pakai jam gini-gini, ya kan? Ntar gue ngomong deh. Gue ini adalah CEO 4000 toko, anjay. Wenda udah bener dulu sama laki yang beneran kaya. Wenda, lu begini lu. Lu ngapa dapet laki yang modelan begini sih?
Ya Allah, ngaku CEO pakai jam Pelsong kata gua. Ih, mereknya bagus lagi tuh, merek kepengenan gua. Elah, beli di mana sih? Kok dapat aja sih beli barang-barang Pelsong kayak begini di mana sih? Nih kakak-kakak cantik, sini kumpul dulu. Ada yang ganteng juga, sini kita ngumpul, kita ngobrol lagi. Nih, setelah aku amat-amatin ya, kan biaya rincian si doi itu kan 200 juta. Kan ada Dogi ya. Gue baru sadar, ternyata Dogi itu adalah CEO. Emang benar lu itu. Tuh, kalian tuangannya secukupnya nih. Terus ya. Terus kalau itu kamu di tangan dulu biar udah ada apa? Usahakan dengan air lalu aplikasikan ke kewanitaan kalian. Kamu giniin. Dari semuanya yang mereka jual semuanya itu birahi. Tolong ini brand ini ya. Emang kok udah nggak ada host lagi ya yang lainnya, yang cewek gitu yang bisa memperagakan untuk daerah kewanitaan. Bisa harus si Sarwendit ini nyuruh si Home Pimpa ini ya untuk meraktekin nyungkil lubang Fuki kau itu, ala praktekin cara nyoleknya lubang Meki kalian itu dengan cara kayak gitu. Ini curiga bukan mempraktekkan ini, mempraktekkan malam sebelumnya ini. Apa sih, tolong ya, semua brand-brand ini yang kita postingin dari kemarin cepat ya, sebelum netizen yang bertindak. Syum. Nescafe, kalian tahu kan Nescafe? Pastinya tahu dong, diserang sama netizen seluruh Indonesia. Netizen nyerang kopi Nescafe. Kenapa? Kalian udah pada tahu dong alasannya kenapa gitu. Gegara selingkuhannya Sarwenda minum Nescafe numpang di rumahnya Ruben Onsu. Kata gua, udah numpang ngaku-ngaku rumah sendiri, minimal malu. Katanya CEO, tapi kok nggak kebeli rumah? Minimal beli rumah lah, walaupun rumah gubuk, rumah kayu, minimal bisa kebeli rumah. Katanya CEO. Yang nggak mungkin juga sih CEO lab TikTok jualan kutang. Maaf, mulut gue udah pedes ya kalau udah benci sama satu orang, tapi gue suka keramaian juga gitu. Nescafe sekarang malu gitu gara-gara loh numpang minum kopi di rumahnya Ruben Onsu, CEO abal-abalan, CEO PT Cari Sendiri ya. Gue ngebaca komentarnya gini nih. Minimal kalau ngopi rumah sendiri dong. Jangan numpang di rumahnya suami pertama. Oh my god, shit. Oke, jadi Nescafe sekarang jadi bulan-bulan netizen ya, gara-gara lu ya Gio, CEO abal-abalan. Udah gua muak dah, itu doang dah. Cih. Pesan terenkripsi Sarwenda untuk Ruben Onsu terbongkar. Percakapan yang diduga antara Sarwenda dan Ruben Onsu kembali jadi sorotan publik. Isi percakapannya bikin geleng-geleng kepala. Apakah benar ini percakapan antara si Sarwenda dan Ruben Onsu? Apakah ini percakapan yang Anda buat-buat? Hai para netizen, coba cermati baik-baik. Apakah ini mereka? Atau ini ulah kalian? Tulis di kolom komentar. CEO, kau tuh sengaja sebenarnya memancing para netizen. Emang netizen itu bodoh, seakan-akan kau itu yang mempunyai perusahaan Giorgio Armani, perusahaan dari Italia kan ini. Perusahaan perusahaan yang lebih ke pakaian jadi, ke furnitur rumah dan kosmetik juga kan. Jadi seakan-akan lu walaupun tidak speak up, lu tuh mengklaim ini perusahaan gua loh. Hanya gara-gara nama lo sama. Terus kita netizen percaya, menghalalkan segala cara. Anjir, ini Giorgio Armani itu memang sama Giorgionya. Anjir, cuma nama sama, orang berbeda. Duit pun sangat jauh beda. Kelas pun sangat jauh beda. Lo mau kondo, ono mah bukan mau kondo. Ono mah bener-bener owner. Bukan CEO lagi, owner.
founder, pemilik Sergio Armani ini kan perusahaan yang terkenal di Itali. Kalau nggak salah itu berdirinya tuh udah lama, tahun 1975. Perusahaan ini lebih ke furniture, pakaian jadi, kayak gitu kan, kosmetik juga. Terus lu bikin VT seakan-akan ini perusahaan lo bego dipiara, bego, rendah banget kelas lo. Allah, lihat pasukan SW, pasukan Mokondo. Emang netizen bisa dibohongi, apalagi gua kagak bisa dibohongi, aku dari kampung juga. Alah, bergaya sesuai kemampuan aja daripada memaksakan ketahuan. Mau kak lo di mana? Malu-malu dong, kamu ketahuan. Mokondo bohong, bacot. Apa hak kalian melarang si Unyu berbicara? Siapa di sini yang melarang si Unyu berbicara? Terus menyebut si Unyu anak angkat nggak tahu diri. Bodoh. Suka nggak suka, si Unyu itu sudah menjadi anaknya Ruben. Suka nggak suka, nggak ada beda nih sama anak dua itu, nggak ada bedanya. Terus keduanya dia tuh sudah dewasa, bodoh. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia tahu. Ketiganya, dia itu berhak berbicara, membela siapa yang benar dan siapa yang salah, karena udah pantas dia berbicara. Siapa lagi kalau bukan dia yang berbicara? Masa anak tetangga yang membela Ruben? Kita aja nih netizen nih yang nggak kenal si Ruben tuh mati-matian ngebela si Ruben, ya. Karena nggak bisa dipungkiri, orang baik itu tuh akan bertemu sama orang baik. Begitu juga orang yang pembohong itu akan bertemu sama orang penipu, atau yang menipu dia, seperti CEO nih, itu kan? Jadi nggak ada hak kalian. Ya, nggak ada hak kalian tuh ngelarang si Unyu menyatakan yang sebenarnya tuh, menceritakan fakta-fakta yang dia tahu selama ini. Selama ini kan dia pendam, ya kan? Karena dia tinggal sama si Endah, ya kan? Jadi nggak enak tuh. Nah sekarang tuh diancam sama si Unyu tuh. Apa perlu dikeluarin lagi semuanya perbuatan-perbuatan kalian tuh? Bungkam kalian. Jadi untuk kalian nih pihak-pihak luar nih yang ngelarang si Unyu berbicara, si Unyu itu anaknya Ruben. Suka nggak suka, entahkah dia diangkat sekarang, tahun kapan, 10 tahun yang lalu, bukan urusan kalian. Yang penting itu si Unyu anaknya Ruben Onsu, jadi berhak berbicara sebagai orang tertua, anak tertua di situ. Wajarlah dia membela ayahnya. Masa si penipu itu masuk ke dalam rumah ayahnya sambil ngebully ayahnya, dikatakan cong pula sama si perempuan bejat biadab tuh. Ya kan, masa si Unyu nggak bisa membela ayahnya, sementara kita netizen aja tuh mati-matian ngebela. Tuh pihak-pihak tuh, ya kan mereka kan si Unyu sudah bercerita kalau pernah ditampar. Tuh silakan diurus no. Terus bagaimana kasus penamparan si Unyu sama si ikan pesut tuh? Coba urus dulu tuh. Ada tuh hukumannya tuh. Penganiayaan itu namanya. Ayahnya sendiri nggak pernah nampar dia. Ini si ikan pesut nggak tahu diri satu ini yang jelek nih. Kok bisa-bisanya nampar si Unyu? Perlu si Unyu maju lagi. Ya, mau dihancurkan kayak apapun, dia punya karakter, tetap sebagai seorang ayah the best ya. Mau dihancurinnya kayak apapun juga, tetap ayah Ruben itu the best ya. Karena ayah yang bayar-bayar muanya ayah yang bayarin. Ayah yang bayarin. Ini guys, tunggu. Ini guys. Kalian tahu kan? Kalian CEO Gio auranya. Morning. Ini. Lihat anaknya. Jualan. Kamu bantuin aku jualan ya? Emang anaknya nggak seksa sih Pak? Kamu bantuin aku jualan ya. Bantuin dong. Pantas lu ngomong kayak gitu. Pantas kau ngomong kayak gitu. Anak kecil kau suruh bantu jualan kau. Anak kecil tahu apa?
Dia taunya sekolah. Dia taunya belajar. Dan itu ada bapak kandungnya ya. Ada bapak kandung ya. Pagi semua. Kamu bantuin aku jualan ya? Bantuin. Emang hari kenapa spesial sih, Pak? Morning. Kamu bantuin aku jualan ya. Gak mau anaknya. Geleng-geleng. Ini tolong ya. Ini udah gue keep nih sebenarnya. Kenapa gue jadi lupa ya. Gue kirim aja dulu. Gue simpen. Ada ya. Satu keluarga itu enjong semuanya. Dikasih makan. Dikasih tempat tinggal. Dikasih fasilitas. Dikasih mobil. Sampai satu keluarga. Bapak, ibu, adik, teteh. Semua dikasih makan. Oleh penguasa rumah itu, dan itu enjong ngegonggongnya ngalah-ngalahin enjong sesungguhnya. Apalagi tuh adiknya, enjong banget ya. Apa udah nggak puas morotin, terus rumah bolak-balik dibongkar supaya apa? Supaya bapaknya enjong dapat keuntungan banyak, bolak-balik dibongkar. Makanya anaknya enjong putar otak bagaimana caranya supaya berhasil untuk memanfaatkan si pemberi ini. Nah, itulah alkisah keluarga enjong. Dan keluarga enjong ini suka mandi di lumpur. Jadi pagi ini temanya adalah tentang keluarga enjong ya. Bukan manusia, karena setahu gue manusia nggak ada yang seenjong itu sifatnya.